Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya menjelaskan hasil pembedahan jurnal internasional yang berjudul Availability of Mental Health Service for Individuals Who Are Deaf or Deafblind, yang artinya ketersediaan layanan kesehatan mental untuk individu yang tuli atau buta tuli. Baik, saya akan memulai memberikan penjelasan. Temuan masalah pada jurnal. Orang yang tuli memiliki masalah pada kesehatan mental mereka. Lebih dari 5 juta orang tuli membutuhkan layanan kesehatan mental setiap tahun, dan hanya sekitar 2% menerima perawatan yang tepat. Anak-anak tuli 2 hingga 3 kali lebih mungkin mengalami pelecehan fisik dan seksual. Dan tidak ada database seks nasional penyedia layanan yang terampil dalam layanan kesehatan mental untuk anak dengan gangguan pendengaran pada saat ini. Sedangkan untuk orang buta tuli dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang gangguan pendengaran saja. Dan mereka mengalami masalah kompleks tambahan dalam mengakses layanan kesehatan mental, yang banyak diantaranya terkait dengan masalah komunikasi. Hasil penelitian pada jurnal. Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, layanan untuk yang tuli. Menurut survei yang dilakukan oleh penelitian, banyak lembaga kesehatan mental negara tidak memberikan layanan secara langsung kepada konsumen dan menyediakan semua layanan kesehatan mental melalui pusat kesehatan mental masyarakat. Beberapa lembaga negara memiliki kebijakan khusus yang harus diikuti oleh kontraktor mereka atau penyedia masyarakat yang mencakup melayani populasi tunggal. Secara keseluruhan, hanya 43,2% lembaga yang memiliki prosedur atau kebijakan khusus untuk memberikan layanan kesehatan mental kepada orang-orang yang tuli. Yang kedua, layanan untuk orang yang buta tuli. Berdasarkan hasil survei, beberapa responden menunjukkan bahwa kebijakan untuk melayani orang-orang yang memiliki buta tuli sama mereka melayani orang yang memiliki tuli saja. Untuk prosedur atau kebijakan yang berlaku untuk buta tuli dikategorikan sebagai ya dengan persenan 15,9%, sedangkan upaya untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mental buta tuli 70% orang tersebut akan dirujuk ke Badan Kesehatan Mental Masyarakat setempat. Namun, ada yang mengatakan merujuk orang tersebut ke HKNC. Yang ketiga, tantangan untuk memberikan layanan kepada orang-orang yang buta tuli. Menurut survei, kesadaran terbatas atau kurangnya kesadaran oleh penyedia layanan kesehatan mental tentang perbedaan budaya bagi mereka yang buta tuli diidentifikasi sebagai tantangan 25% responden. Beberapa menambahkan bahwa penyedia mungkin tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan polusi ini. Tantangan lain yang disebutkan 34,1% adalah sifat pedesaan mereka. Biaya tinggi yang terkait dengan melayani penduduk serta sumber daya yang terbatas dari lembaga adalah tantangan besar sebesar 29,5%. Berdasarkan hasil pembahasan jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah survei lembaga kesehatan mental negara menemukan bahwa mayoritas tidak memiliki kebijakan atau prosedur khusus mengenai bagaimana
memberikan layanan kesehatan mental kepada orang-orang yang tuli atau buta tuli. Perwakilan agensi melaporkan bahwa staf kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana memberikan layanan kesehatan mental kepada orang-orang yang buta tuli, dan agensi tidak memiliki penerjemah yang berkualitas. Mereka merekomendasikan pelatihan bagi pekerja sosial dan konselor untuk membahas praktek terbaik dalam bekerja dengan orang-orang yang tuli buta, mengenai metode dan strategi komunikasi, interaksi fisik, masalah budaya kehidupan sehari-hari, kekurangan sensorik, etika penggunaan juru bahasa, dan masalah umum lainnya. Temuan teori pada jurnal dengan kelainan majemuk. Orang yang mengalami buta tuli atau kehilangan sensori ganda adalah orang yang memiliki kombinasi kehilangan penglihatan dan pendengaran secara signifikan. Prevalensi pendengaran bersama dengan hilangnya penglihatan diperkirakan kurang dari 1% di antara orang dewasa di bawah usia 70 tahun, mewakili sekitar 1.040.000 orang, tetapi meningkat secara signifikan sering bertambah usia. Hal ini menurut Swenor Rumulu, Willis Friedman, dan Lin tahun 2013. Perkiraan jumlah anak-anak di Amerika Serikat yang diklasifikasikan sebagai buta tuli adalah 9.454 pada tahun 2013, yang sedikit menurun dan dianggap sebagai terlalu rendah, terutama anak-anak yang sangat muda. Hal ini menurut National Center on Deafblindness tahun 2014. Kelebihan dari segi sistematika penulisan pada artikel ini sudah tersusun dengan baik dan jelas, mulai dari judul penelitian, nama penulis, abstrak, kata kunci, konteks, tujuan penelitian, dan metode yang terdiri dari deskripsi survei, prosedur, beserta definisi dan analisis data, dan hasil diskusi, implikasi, pendanaan, dan referensi yang sudah sesuai dengan standar penulisan sebuah penelitian. Sedangkan kekurangan dari segi penulisan yaitu masih ada kata yang sulit dipahami, sehingga bagi pembaca kurang untuk mengerti bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan dan apa hasil yang diperoleh. Untuk segi materi, kelebihannya mencantumkan penjelasan mengenai kesehatan mental yang sangat jelas, sehingga para pembaca memperoleh pengetahuan mengenai masalah kesehatan mental orang yang mengalami hambatan penglihatan dan pendengaran, dari masalah ketersediaan layanan, mengetahui kebijakan atau prosedur layanan, tantangan dalam pemberian layanan, dan lain-lain. Untuk kelemahannya, dari materi penulis tidak memberikan survei bagaimana cara mengatasi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan mental kepada orang yang memiliki hambatan penglihatan dan pendengaran. Dalam memahami jurnal ini, hal positif yang saya peroleh bahwa orang yang memiliki kelainan pada pendengaran atau kombinasi pendengaran dan penglihatan ternyata membutuhkan layanan kesehatan mental yang tepat. Namun, orang yang memiliki kombinasi kelainan pendengaran dan penglihatan kesulitan dalam menemukan layanan kesehatan mental yang sesuai dengan ketunaannya. Maka, dalam jurnal tersebut memberikan penjelasan alasan mengapa hal itu terjadi. Salah satu alasannya yaitu kurangnya profesional dan pengetahuan dalam mengatasi buta. Kontribusi positif dari saya untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan mental pada kombinasi hambatan penglihatan dan pendengaran yaitu dengan cara saya mencari sumber tempat yang sesuai dengan masalah anak dan memberikan informasi yang saya dapat kepada orang tua anak tersebut. Dan
Jika tidak terdapat pelayanan kesehatan untuk anak di sekitar lingkungan, maka saya berusaha memberikan layanan sendiri kepada anak dengan kemampuan yang saya miliki dan mencari informasi tentang hal tersebut. Sekian dari presentasi hasil penjelasan tentang pembedahan jurnal internasional yang berjudul Ketersediaan Layanan Kesehatan Mental untuk Individu yang Tuli atau Buta Tuli. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk yang membaca ataupun yang mendengarkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.